Dongeng Bahasa Indonesia. Pengantin juru masak. Di suatu waktu yang lezat, maksudku, pada suatu waktu yang nikmat. Sekarang setelah aku menarik minatmu, ayo pergi ke dapur. Oh ya ampun, makanannya enak sekali. Iya, aku juga tahu. Perkenalkan Kokiroy. Kokiroy adalah orang yang unik. Dia menyiapkan makanan terbaik dan pengunjung selalu memadati restorannya. Ya, tentu saja itu adalah tempat yang kecil. Tapi Roy selalu memastikan bahwa ada tempat untuk semua orang di restorannya yang sederhana. Kami membutuhkan jus di meja 10. Tapi kita tidak punya meja 10. Ya, itulah yang aku sebut meja 2 sekarang karena batch sebelumnya belum siap untuk pergi. Mereka memesan terus-menerus dan pelanggan baru terus berdatangan. Oh, inilah kehidupan. Makanan memiliki hubungan khusus dengan jiwa kita, Jerry. Ketika seseorang menguasai makanan, mereka menguasai kehidupan. Tapi bos, kau perlu menaikkan harga. Kita akan sangat kaya. Tidak, Jerry. Kaya atau miskin adalah keadaan pikiran. Itu tidak ada hubungannya dengan jumlah uang yang kau hasilkan. Kokiroy biasanya meninggalkan restorannya pada malam hari untuk menghabiskan waktu bersama anjingnya. Dia puas dengan hidupnya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Suatu hari, makanannya menarik perhatian para bangsawan. Ini enak sekali. Dari mana kau mendapatkan ini? Panggil kokinya sekarang. Roy dipanggil pada hari yang sama dan ditawari untuk ditunjuk sebagai koki kerajaan. Oh, yang mulia, aku sangat senang. Tapi restoranku. Restoran kecil itu. Kau mau jadi apa? Menjadi koki kerajaan akan memberimu semua kekayaan yang kau inginkan. Sekarang jangan konyol dan katakan uang bukanlah segalanya. Memang benar. Roy takut berargumen dengan raja, jadi dia dengan rendah hati setuju. Roy sekarang menjadi koki kerajaan. Dia akan bangun di pagi hari di kamar kerajaannya. Dia mengatur belanjaan, lalu membersihkan seluruh dapur kerajaan dengan bantuan para pembantunya, dan bersiap untuk sarapan. Melayani, lalu membersihkan lagi, dan menyiapkan makan siang kerajaan. Melayani, kemudian membersihkan lagi, dan bersiap untuk makan malam kerajaan. Melayani, lagi, dan membersihkan lagi. Kita merindukan rumah, ya kan, Kito? Kita tinggal di rumah yang lebih kecil, tapi kita merasa bebas. Baiklah, besok aku akan menghadap raja dan mengatakan bahwa aku akan pergi. Jangan terlalu meremehkan. Kau akan lihat. Keesokan harinya, Roy pergi menemui raja, bahkan sebelum membersihkan dapur kerajaan. Yang mulia, ada yang ingin aku katakan. Aku akan... Itu dia, Putri Romana, satu-satunya putri raja. Apa makanan ini dibuat olehmu? Ya, tentu. Ya, maksudku, ya, yang mulia. Ini enak sekali. Aku berharap bisa belajar memasak dengan sangat baik. Karena makanan terhubung dengan jiwa kita. Itu benar. Pikirkan tentang itu, Kito. Kita punya segalanya di sini. Ya, sedikit kebebasan, tapi kebebasan itu terlalu berlebihan. Dengar kawan, aku akan mengajakmu jalan-jalan dan memastikan kau tidak bosan di sini. Bagaimana menurutmu? Kokiroy memanfaatkan kesempatan untuk mengesankan sang putri. Siapa di sana? Tapi akhirnya, apa yang membuat Romana berbicara dengan Roy adalah memasak. Hai. Oh, Putri, hai. Aku tidak bisa menahan diri untuk memasuki dapur. Masakanmu luar biasa. Dan itu menandai persahabatan antara juru masak kerajaan dan sang putri. Putri Romana dan Kokiroy sering terlihat bersama di taman kerajaan atau di pasar. Mereka pergi berbelanja sayuran dan merawat bunga. Segera, persahabatan mereka berubah menjadi ikatan yang sangat istimewa.
Baiklah Putri, aku juga alergi terhadap bunga ini. Oh, sufle kecilku yang gelap. Tentu saja, Raja sangat marah. Anakku, dengan juru masak, Ayah, dia lebih dari sekedar juru masak. aku tidak peduli. Putri Raja tidak bisa menjadi pengantin juru masak. Itu tidak bisa diterima. Aku tidak tahu harus apa. Menjadi juru masak bukanlah kejahatan. Jadi, jika aku bukan raja, aku tidak bisa jatuh cinta. Ini tidak adil, dan ayahku perlu melihat siapa dirimu sebenarnya. Putriku, aku tahu kau marah padaku, tapi kau harus menikah dengan pria yang mampu, kuat, dan punya kekuatan untuk melindungimu. Kau tahu, pangeran sejati. Kau sudah cukup umur untuk menikah. Kita harus mengadakan pesta besar dan mengundang semua pangeran. Kita bisa meminta mereka melakukan tes untuk melihat apakah mereka dapat menjagamu dan kerajaan. Mengapa bukan aku yang mengurus kerajaan? Putriku, jika kau ingin bercanda, aku tidak akan meladenimu. Romana mengatupkan bibirnya dan setuju. Kebahagiaan raja tidak mengenal batas. Putrinya akhirnya siap menikah. Sedikit yang dia tahu bahwa sang putri punya rencana lain. Malam itu, Romana mengirimkan paket spesial untuk pangeran yang spesial. Malam pesta dansa tiba, pesta yang luar biasa. Teman-temanku, terima kasih telah datang ke pesta besar ini. Mari kita duduk dan makan malam. Oh, mereka menyebutnya pesta besar. Kau pasti bercanda. Di meja makan, Romana mengawasi dengan cermat semua pangeran. Wow, makanannya pedas. Oh, benarkah? Oh, maafkan aku, Yang Mulia. Aku akan segera menggantinya. Setelah makan malam, ujian akan dimulai. Para pangeran harus menunjukkan kecerdasan mereka untuk membuktikan bahwa mereka mampu memimpin kerajaan dan membuat sang putri bahagia. Beritahu aku, Tuan, jika kalian dikelilingi oleh musuh di semua sisi kalian, bagaimana reaksi kalian? Aku pasti tidak akan menyajikan makanan asin untuk mereka. Jika kerajaan kalian berada di dekat pantai, apa yang akan kalian lakukan jika terjadi air pasang atau kenaikan permukaan air yang ekstrim? Semua kerajaan di dekat pantai pasti punya sistem drainase yang bagus dan selokan di samping jalan. Jika ada bencana seperti air pasang, itu akan memastikan air mengendap dengan cepat. Itu adalah tanggapan yang cerdas. Bagaimana menurutmu, pangeran dari pantai? Aku akan memastikan bahwa aku cukup makan. Aku tidak bisa berpikir dengan perut kosong. Kau memberiku makanan pedas dan aku tidak bisa fokus. Apa? Hah? Itu keluhanku juga. Bukan seperti ini caramu memperlakukan tamu. Aku tidak. Tunggu sebentar, Ayah. Kalian semua pangeran di kerajaan kalian. Apa ketidaknyamanan kecil yang menyebabkan kalian semua meninggalkan posisi sebagai pangeran? Jadi jika makananmu asin atau pedas, kau tidak akan bisa tetap waspada untuk melindungi kerajaanmu? Lalu bagaimana mereka akan melindungiku? Ayah, bagaimana aku bisa menikahi salah satu dari mereka? Tapi, satu pangeran menjawab, siapa namamu? Aku dengan rendah hati minta maaf yang mulia. Tapi aku bukan pangeran. Aku juga tidak punya kekayaan. Sang pangeran mengungkapkan dirinya tidak lain adalah Kokiroy. Putri Romana menjelaskan bagaimana dia mendesak Kokiroy untuk datang menyamar sebagai pangeran. Yang mulia, para pangeran di sini mungkin adalah pemimpin terbaik, tapi tidakkah kau harus peduli dengan keinginan putrimu? Ternyata begitu ya. Iya, aku baru tahu. Ya ampun. Kerumunan itu terkejut. Tidak ada yang pernah berbicara dengan raja seperti itu. Aku mengumpulkan keberanian hari ini untuk melamar putrimu. Aku mungkin bukan pangeran, tapi aku adalah pria yang cerdas dan aku janji untuk membuat putrimu bahagia dan melindunginya sepanjang hidupku. Sang raja bingung. Aku selalu ingin putriku menikah dengan pangeran sejati. Kau membuktikan hari ini bahwa pangeran sejati tidak perlu kaya atau dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Para pangeran merasa malu karena kurangnya kewaspadaan. Mereka senang untuk Roy dan Romana. Nah, katakan padaku, mengapa kau mengatakan bahwa kau adalah orang yang cerdas? Maafkan aku yang mulia, tapi hanya orang yang cerdas dan juru masak yang hebat yang dapat mengidentifikasi di mana harus menambahkan bumbu dan garam ekstra. Kau mengubah makanan para pangeran. Demi cintaku yang mulia, aku melakukannya demi cintaku. Raja, Roy, dan Romana tertawa terbahak-bahak. Roy dan Romana segera menikah.
Dan sementara Putri Romana mengawasi kerajaan, Kokiroy membuka jaringan restorannya sendiri. Putri Romana menjalani hidupnya dengan bahagia dan bangga karena dia sekarang istri juru masak.